Informasikan dalam kesempatan ini bahwa status keanggotaan ID Dr. Lois dan juga STR beliau di KKI itu sudah tidak aktif sejak 2017, sehingga apa yang dilakukan saat ini tidaklah mencerminkan sosok dokter yang aktif di ID maupun yang terregistrasi secara legal di KKI. Corona atau COVID-19 bukanlah virus dan tidak menular. Jadi kita tidak perlu memakai masker, tidak perlu juga kita melakukan tes PCR dan tidak perlu juga percaya terhadap hasil yang ditunjukkan oleh tes PCR itu ataupun tes swab itu. Kemudian juga jika kita mengalami anosmia atau kehilangan indera perasa dan juga penciuman, penyebabnya bukan karena corona, tapi hanya karena saraf tepi ini ada beberapa yang rusak dan juga kekurangan vitamin ataupun nutrisi. Nah, itu adalah beberapa informasi yang menyesatkan yang disampaikan oleh Dr. Lois. Nanti sudah bersama saya tentunya narasumber yang akan bisa menyampaikan bagaimana hal yang sebenarnya termasuk juga status dari Dr. Lois ini di Ikatan Dokter Indonesia. Sudah hadir di studio Dr. M. Nasser selaku Dewan Pakar Ikatan Dokter Indonesia dan juga Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dokter, sehat selalu. Alhamdulillah. Baik, dokter, sebelum kita bahas lebih lanjut, termasuk nanti kita dengarkan sebenarnya pernyataan-pernyataan seperti apa yang sudah sempat dikatakan oleh Dr. Lois ini. Nanti mohon Dr. Nasser untuk bisa meluruskan informasi supaya tidak terjadi salah tangkap bagi masyarakat. Ini saya akan terlebih dahulu bawa Anda untuk bisa mendapatkan informasi terkini di Polda Metro Jaya. Rekan kami Christopher sudah berada di sana. Baik, silakan Christo, laporan Anda. Ya, selamat malam Putri dan pemirsa, bahwa Dr. Lois Owen tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat telah meninggalkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus dari Polda Metro Jaya untuk selanjutnya dibawa ke Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan sedangkan Dr. Lois Owen sendiri sudah diamankan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya sejak kemarin hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan ia ditangkap memang dikarenakan pernyataan yang kontroversial yang menyatakan bahwa dirinya tidak percaya akan adanya COVID-19. Dan ia pun dilaporkan atas pelanggaran UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Dan setelah menjalani pemeriksaan sejak kemarin hingga hari ini tadi sekitar pukul 18.45, Dr. Lois Owen telah dibawa dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menuju Mabes Polri. Dan ada beberapa hal yang menjadi bukti tambahan untuk kasus dari Dr. Lois ini, di mana diantaranya ada pernyataan di media sosial serta pernyataan di beberapa media lainnya seperti di media televisi. Dan dari Dr. Lois sendiri menyebut pasien COVID-19 yang meninggal bukan dikarenakan virus tersebut, melainkan karena interaksi obat serta vaksinasi yang berlebihan. Dan ini yang nantinya akan didalami lebih lanjut oleh pihak kepolisian untuk kasus Dr. Lois ini. Dan untuk Dr. Lois sendiri saat ini tengah dalam perjalanan menuju Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk sementara demikian, Putri, kembali ke Anda di studio. Baik, Christo, terima kasih untuk informasi terbaru yang sudah Anda sampaikan. Kami akan terus tunggu bagaimana perkembangannya, Christo. Selamat bertugas kembali. Dr. Nasser, sudah sempat saya singgung, sudah sempat disinggung juga oleh Christo, begitu mengkhawatirkan dan juga menyesatkan informasi-informasi yang disampaikan oleh Dr. Lois ini. Apalagi ketika kemudian ada gelar dokter di depan namanya, ini masyarakat kemudian sontak menjadi percaya. Jadi jangan ataupun nggak usahlah pakai masker, karena COVID-19 ini bukan virus. Dan juga COVID ini tidak mematikan, karena justru yang membuat pasien meninggal adalah masalah interaksi obat. Mungkin bisa diluruskan mengenai hal ini, dokter? Iya, memang ada beberapa hal yang memang harus kita sampaikan ya sehubungan dengan hal-hal yang disampaikan oleh Dr. Lois ini. Yang pertama, tentu penting sekali adalah substansi yang dia sampaikan bahwa itu virus tidak ada. Yang kedua, karena itu tidak perlu menggunakan masker, tidak perlu juga, kata beliau, tidak perlu juga ada tes PCR. Nah, ini kemudian kematian itu karena interaksi obat. Itu antara lain ya yang Betul. kemudian. Masih banyak hal-hal lainnya. Iya, masih banyak hal lain. Tapi itu poin-poin penting yang oleh beberapa orang yang kemudian
tidak terlalu lengkap, penangkapan ini akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya dan dapat merubah pandangan. Betul, termasuk ini yang kita juga mungkin bisa lihat di layar kaca, dokter. Mohon maaf saya potong, ini juga penting untuk menjelaskan kepada masyarakat ini yang dikatakan oleh Dr. Lois. COVID-19 bukan virus dan tidak menular, itu dia. Iya, itu persoalan penting yang juga perlu disampaikan. Semua ini tidak benar, semua tidak benar karena ini bukan pendapat di Indonesia saja, ini pendapat global, seluruh dunia, WHO dan hampir tidak ada satu negara yang menolak tentang argumentasi keilmiahan ini. Sehingga apa yang disampaikan oleh Dr. Lui ini sebetulnya adalah sesuatu yang bukan saja bertentangan dengan kaidah-kaidah keilmuan, tidak ada fakta-fakta keilmuan di sana, juga ini dari sudut pandang yang lain dia sangat mengganggu upaya penanggulangan, mengganggu strategi pemerintahan, mengganggu kebijakan-kebijakan pemerintah, dan ini sangat berbahaya karena kita lihat tingkat kematian, tingkat keterpaparan hari ini 40.000 yang positif. Yeah. Jadi ini serius, bukan hal yang biasa-biasa saja. Itu pertama. Yeah. Yang kedua, mengenai bagaimana sikap IDI sebagai sebuah organisasi profesi. Baik. Kalau ada orang seperti ini, benar bahwa dia dokter karena dia telah menyelesaikan pendidikan sebagai dokter, telah pernah juga mencatatkan dirinya sebagai anggota dengan memiliki nomor anggota tertentu, bahkan pernah mengurus surat tanda registrasi. Artinya surat tanda registrasinya sudah berakhir 2017 dan beliau tidak memperpanjang. Artinya itu bukan dia dikeluarkan bukan sebagai dokter, tidak. Cuma dia tidak punya legalitas untuk melakukan praktek kedokteran. Jadi STR itu, surat tanda registrasi itu adalah bukti bahwa dia bisa praktek kedokteran di Indonesia. Jadi kalau STR-nya tidak hidup, STR-nya tidak diperpanjang secara aktif, itu harus aktif diperpanjang, tidak diperpanjang, maka dia tidak punya hak untuk praktek di Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, dia tidak lagi secara administratif dia tidak memperpanjang juga keanggotaannya di IDI. Baik. Tapi sebetulnya dia tetap sebagai dokter. Cuma secara administratif memang dia tidak memperpanjang keanggotaannya di IDI. Tapi IDI ini adalah satu-satunya organisasi profesi. Sehingga siapa saja dokter, sel-sel pasif, dia tetap menjadi anggota IDI. Baik dokter, mungkin sebelum kita lanjutkan mengenai hal itu, kita lihat juga di layar kaca. Nah ini mungkin bisa dikomentari, karena tadi terkait dengan Dr. Nasr sudah membahas mengenai bagaimana sikap IDI atau Ikatan Dokter Indonesia, kemudian juga Dr. Lois ini sudah tidak memiliki STR atau surat tanda registrasi semenjak 2017 dan juga tidak memperpanjang. Tapi yang dikatakan di media sosial kita bisa baca bersama-sama. Hak penuh bagi saya mengatur kedokteran sesuka hati saya, bubarkan IDI pun saya punya kuasa penuh. Mengapa sampai bisa seperti ini? Pernyataan ini memberi indikasi pada kita bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak beres itu bukan saja soal keilmuan yang beliau sampaikan, tapi juga ini menyangkut pemikiran-pemikiran yang sangat mendasar. Bagaimana dia bisa mengatur kedokteran sesuka hati? Bagaimana dia bisa membubarkan IDI? Ini kan hal yang sebetulnya tidak masuk di akal. Ini membuat, kalau saya menganjurkan keluarganya, menganjurkan kerabat dan saudaranya untuk membawa beliau ini pemeriksaan psikiatri. Sebab ini menunjukkan ada hal-hal yang tidak benar. Jangan-jangan ini memang ini ada gangguan kejiwaan. Karena ini waham kebesarannya terlalu mengindikasikan ada sesuatu yang tidak beres. Baik, ini bukan kalimat satu-satunya, Dr. Nasr. Masih ada lagi yang mengatakan jangan ada lagi nakes yang sok pinter yang membantah saya. Saya penguasa COVID-19 dunia dengan penjelasan paling ilmiah. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut. Termasuk tadi salah satu hal ini yang membuat kita gusar, membuat kita bertanya-tanya adalah bahwa ternyata menurut Dr. Lois bahwa pasien meninggal dunia bukan karena corona, tapi karena interaksi obat. Apa sebenarnya maksudnya? Nanti mungkin dokter bisa menjelaskan. Kami akan kembali saat lagi. Baik.